Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Ajeng Wistia, NIM 1905097450 dari PTI 2019A, konsentrasi TKJ. Di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan teori Wi-Fi LAP dengan WLC dan radius server. Langsung saja ke tujuan. Memahami fungsi radius server. Yang kedua, mensimulasikan Wi-Fi dengan WLC dan radius server. Dasar teori. Pengertian radius server. Radius atau Remote Authentication Dial in User Service. Server adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting atau AAA di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radius server ini menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radius server tersebut. Radius server pada awalnya digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi dial-up. Tetapi, kini telah diimplementasikan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi selain dial-up. Seperti halnya Virtual Private Networking atau VPN, akses point nirkabel switch Ethernet, dan perangkat lainnya. Radius banyak dipakai oleh provider dan ISP internet untuk autentikasi dan billing. Radius merupakan salah satu solusi murah untuk para penggagas sistem hotspot. Server AAA. AA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. AAA Protocols digunakan untuk administrasi network access dan device administration atau wireless dan wired. Authentication memastikan identitas yang mencoba masuk ke jaringan. Identifikasi bisa dari username dan password atau sertifikat. Authorization mengizinkan akses kepada entitas yang telah diautentikasi, mengautorisasi komen set apa saja yang bisa dieksekusi oleh entitas sesuai dengan hak akses mereka. Memberikan izin perangkat apa saja yang boleh diakses sesuai dengan hak akses. Biasanya, perbedaan hak akses komen setnya juga berbeda. Accounting merekam komen yang dieksekusi pada perangkat untuk keperluan auditing dan analisis forensik. Yang kedua, direkam biasanya adalah komen, session ID, session statistics, session state. Cara kerja radius server merupakan suatu metode standar protokol yang mengatur komunikasi antara NAS (Network Access Server) dengan AAA Server. Ketika NAS menerima permintaan koneksi dari user, NAS akan mengirimkan informasi yang diperolehnya dari user ke server radius. Server radius akan mencari dan mencocokkan informasi mengenai user tersebut pada database-nya baik internal, eksternal, maupun server radius sendiri. Manfaat radius server. Setiap sesi pengguna individu dienkripsi secara unik yang mencegah penggunaan lain memperoleh informasi pribadi. Ini berbeda dari jaringan WPA atau PSK, di mana setiap pengguna berbagi kunci enskripsi yang sama. Langsung saja kita ke percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan 3 Wi-Fi LAP Lightweight EP yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur LAP dan sekaligus menjadi sebuah DHCP center. Sedangkan untuk autentikasi user akan menggunakan radius server agar user dapat diatur oleh user. Oke. Seperti ini ya teman-teman skenarionya. Langsung saja kita mencoba di Cisco Packet Tracer. Kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya.
Bacain dulu biar disesuaikan. Oke, baik. Selanjutnya kita ambil server, kita letakkan server. Oke, kita ke WLC, kita ambil satu juga. Kita pencet. Lalu kita ambil switch, lalu LAPPT nya kita ambil 3 ya, seperti yang di kiri ini. Oke, yang terakhir tablet 3 juga ya. Sudah kita hubungkan dengan kabel. WLC dengan switch dengan server dengan switch, dan switch dengan antar LAPPT. Cable cannot be connected to that port. Nggak bisa karena portnya kurang 1. Jadi kita tambahin di switchnya dulu. Switchnya kita off-kan dulu. Oke. Lalu kita masukkan portnya di sini. Nah, sudah ya teman-teman. Kalau sudah, kita on-kan lagi. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya kita sambungkan dengan kabel lagi. Nah, bisa ya teman-teman. Sebenarnya kita nunggu hijau dulu ya. Oke, sudah hijau ya antara WLC dengan switch dan server dengan switch. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya, langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dengan menggunakan device WLC PT, server PT, lab PT, switch 2960, dan tablet sebagai klien. Sudah ya, sudah. Oke, setting IP radio server secara statik. Oke, kita buka ke server, kita klik 2 kali. Kita ke config, ke fast ethernet. On ya, sudah. Kita pilih static, kita isi IP address-nya 192.168.1.3. Oke, sudah ya. Oke, subnet mask-nya tetap 255.255.255.0. Oke, jika sudah, kita lanjut ke langkah ketiga. Aktifkan AAA service, tambahkan radius connection untuk klien dan buat user yang akan digunakan untuk end device client. Kita ke service, kita ke AAA, lalu kita on-kan service-nya dulu. Client name-nya kita isi WLCQ, lalu secret-nya 1234567 dengan client IP 192.168.1.2. Oke, sudah ya. Kita add, kita klik dulu baru kita save. Oke, langsung user setup, kita isi U1, password U1, kita add, kita save ya. Selanjutnya U2, kita add
kita ulangi lagi ya. Q1, kita add, kita save ya. Q3 dan Q3 kita add, baru kita save. Oke, sudah. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Setting IP WLC secara statik. Oke, kita ke WLC, kita ke config, kita ke manajemen, kita isi IP-nya ya sesuai dengan perintah. 192.168.1.2 dan subnet masknya tetap, default gateway-nya 192.168.1.1, DNS servernya dikosongin ya. Oke, sudah. Kita ke DHCP. Oke, kita isi sesuai ya teman-teman. Kita servisnya kita on-kan dulu. Full name-nya dengan full WLC. Oke, default gateway-nya kita isi 192.168.1.1 dan DNS servernya 0.0.0.0. Start IP address-nya 192.168.1.10. Subnet masknya 255.255.255.0. Maksimum numbernya kita isi 50 dan TFTP servernya kita isi sama dengan DNS server. WLC address-nya 192.168.1.2. Oke, sudah, kita add ya. Kita klik, kita save. Oke, sudah save. Langsung saja ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita ke LAP. Kita on-kan dulu ya. Baru kita config, kita ganti displaynya LP1. Oke, sudah. Kita nyalakan dulu. Oke, config LP2 ya. Begitu juga yang terakhir. Nyalakan. Oke, kita config LP3. Sudah ya. Kita tunggu sampai hijau semua. Selanjutnya sambil menunggu, langkah ketujuh yaitu create new SSID di secara berurut-urut. LT1 sama dengan AP1, LT2 sama dengan AP2, dan LT3 sama dengan AP3 dengan IP address tersebut dan share secret tersebut. Kita ke WLC lagi, kita ke wireless LAN. Oke, kita create new ya, LT1, SSID-nya AP1 dengan authentication WPA. Kita isi IP-nya 92.168.1.3, shared secret-nya 1/8. Kita save. Oke, sudah save ya. Kita new lagi sampai 3 ya, langkah ketiga. Ini AP2 tentunya dengan authentication WPA, IP-nya 192.168.1.3, share secret-nya 1/8. Oke, kita save. Kita new lagi LT3 dengan AP3 WPA 192.168.1.3 dengan shared secret-nya 1/8. Oke, kita save. Langsung saja langkah selanjutnya.
setting AP groups. Oke, kita ke AP groups ya teman-teman. Oke, sudah muncul semua. Kita create new LT1, kita pilih LT1 ya. LT1, oke, kita save. Udah ya, sudah ke save. Kita create new lagi. LT2, kita pilih LT2. LT2. Oke, kita save. Lanjut ke new lagi. LT3 ya, yang terakhir. LT3. Oke, kita save. Oke, sudah ya. Sudah ke save. Lanjut ke langkah selanjutnya, langkah ke-9. Setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan. Oke, kita ke tablet. Kita ke tablet, config wireless 0. Kita samakan ya, on. SSID-nya kita ganti AP1 dengan authentication WPA, password U1 juga. Oke, ke tablet 2 kita configkan wireless 0 AP2 dengan authentication WPA, usernya U2 tablet PC3 AP3 WPA dengan user U3 dan U3. Oke, sudah muncul semua ya. Kita cek sesuai dengan perintah. Cobalah ganti SSID pada tablet 2 dengan AP1, tablet 3 dengan AP1, dan amati koneksi tablet. Oke. AP1 ya. Ini juga kita ganti dengan AP1. Oke, kita tunggu. Oke, sudah ya. Baik, sekian untuk praktikum WiFi dengan WLC dan radio server kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.